Halangan yang lain adalah halangan beda gereja. Tadi beda agama, sekarang beda gereja ya. Mari sekarang kita berbicara tentang halangan-halangan perkawinan, termasuk juga perkawinan beda gereja. Dalam kasanah gereja Katolik, kita mempunyai cara menikah yang benar dan baik dan bisa disahkan. Istilahnya, perkawinan yang valid atau yang sah. Untuk mengesahkan sebuah perkawinan, maka sebelum menikah, orang-orang yang akan menikah harus mempunyai status bebas. Bebas dari apa? Bebas dari halangan, atau disebut status liber. Status bebas ini diperoleh setelah orang diperiksa dan setelah dia sendiri mengetahui dan pastor yang akan menikahkan mengetahui bahwa mereka berdua yang akan menikah dapat menikah karena terbebas dari halangan-halangan nikah. Halangan-halangan nikah yang dapat kita tandai adalah beberapa hal ini. Satu adalah halangan nikah beda agama. Halangan nikah beda agama adalah halangan nikah yang biasa terjadi di sekitar kita. Memang, beda agama hanya dapat menikah di dalam gereja Katolik tanpa harus menikah di luar negeri atau mendapat persetujuan dari siapapun. Karena di dalam gereja Katolik dikenal perkawinan beda agama. Tetapi perkawinan beda agama ini tetap dianggap sebagai halangan kalau kedua pihak yang akan menikah tidak menyelesaikannya secara hukum atau menelusuri sebuah penyelidikan bersama dengan romo paroki yang akan menikahkan. Misalnya adalah melalui penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik menyertakan dua saksi, bahwa pihak non-Katolik atau pihak dari agama lain harus mengakui bahwa dirinya memang benar-benar belum menikah. Jika ketahuan sebaliknya atau ternyata dia sudah menikah, maka perkawinannya dianggap batal atau terhalang. Maka pihak Katolik harus sangat berhati-hati dalam memastikan bahwa pihak non-Katolik benar-benar belum pernah menikah dengan cara apapun juga. Belum benar menikah artinya belum pernah ada upacara perkawinan apapun juga dengan orang lain. Meskipun perkawinan itu tidak disahkan secara sipil, tetapi jika secara agama perkawinan itu dianggap sebuah perkawinan, maka perkawinan ini dianggap sah dan tidak dapat menikah lagi di dalam gereja Katolik. Bahayanya adalah jika seorang menikah dan dia pernah menikah dengan orang lain dan sudah bercerai. Menurut anggapan agama lain, sudah bercerai ini dianggap sebagai pengesahan untuk dapat menikah lagi. Tetapi tidak begitu dalam gereja Katolik. Gereja Katolik memastikan bahwa semua orang yang akan menikah benar-benar mempunyai status bebas tanpa pernah menikah di tempat lain dengan cara apapun juga. Dan kalau sudah menikah, harus dipisahkan oleh kematian. Artinya, pasangannya sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terhalang jika tidak melalui proses penyelidikan ini atau kepastian bahwa pihak non-Katolik memang belum pernah menikah. Hal lain yang biasanya terjadi meskipun agak jarang adalah mengenai umur. Halangan nikah umur ini mungkin di kota tidak terlalu banyak terjadi, tetapi di daerah-daerah terjadi. Bagaimana halangan umur ini diikuti oleh gereja? Halangan umur diikuti oleh gereja mengikuti peraturan pemerintah setempat. Misalnya, ada yang mengatakan 16 dan 19 tahun. Tentu yang lebih muda adalah pihak perempuan, ya. 16 dan 19, tetapi ada ketetapan 18 dan 21. Kita mengikuti yang kedua. Kita mengikuti aturan main di dalam negara tersebut. Karena aturan dalam gereja Katolik bisa lebih mudah, tetapi kita mengikuti aturan yang terjadi di dalam sebuah negara supaya gereja tidak menjadi batu sandungan karena menikahkan orang-orang yang dianggap terlalu muda. Yang lain lagi adalah halangan impotensi. Impotensi yang dimaksudkan ini bukan impotensi sesudah perkawinan berlangsung
atau perkawinan sudah berlangsung, lalu sudah menjalankan seks atau hubungan suami istri dan berhasil, dan kemudian mengalami impotensi. Ini bukan yang dimaksudkan. Impotensi yang dimaksudkan adalah karena pihak laki-laki tidak pernah mengalami situasi sehat. Artinya, sejak dia sebelum menikah, dia sudah mengalami impotensi, sehingga persetubuhan sesudah menikah tidak dapat terjadi secara sah, tidak dapat terjadi secara sukses. Yang disebut sukses atau sah adalah bahwa mereka, para laki-laki, harus paling tidak mempunyai alat kelamin yang normal, dan kemudian mempunyai sperma, dan spermanya dapat memancar serta dapat berereksi. Hal-hal yang seperti ini barangkali kita enggan untuk membicarakannya, tetapi hal ini ditetapkan oleh gereja. Sehingga jika terjadi kebalikannya atau pihak laki-laki tidak dapat berfungsi secara normal sejak pernikahan, bukan sesudah beberapa tahun pernikahan, jadi sejak awal sebelum pernikahan terjadi, maka perkawinannya bisa dibatalkan atas permohonan pihak perempuan. Sedangkan dari pihak perempuan, impotensi juga bisa terjadi jika terjadi perlawanan atau ketidakmampuan dari pihak perempuan untuk melakukan persetubuhan secara normal. Artinya tidak pernah mau berhubungan seksual sama sekali, entah karena sakit atau karena hambatan-hambatan psikologis. Hal ini bisa membatalkan perkawinan. Kemudian yang lain adalah halangan ikatan nikah. Halangan ikatan nikah seperti yang saya sampaikan tadi, wajib diketahui oleh setiap orang yang mau menikah. Misalnya, dia harus tahu bahwa pasangannya benar-benar seorang yang lajang. Orang-orang Katolik hanya mampu menikah dan bisa menikah jika ia seorang lajang. Begitu juga dengan pasangannya. Maka seorang Katolik harus ekstra hati-hati atau meneliti benar status perkawinan terdahulu jika menikah dengan seorang duda atau seorang janda. Bahwa seorang Katolik bisa menikah dengan janda atau duda, itu bisa. Tetapi harus dipastikan bahwa janda atau duda ini berpisah karena kematian, bukan karena penyebab-penyebab yang lain. Meskipun penyebab-penyebab duniawi bisa disebutkan, tetapi kita tidak mengenal perceraian dari sudut pandang duniawi pada umumnya. Kita hanya menetapkan bahwa perpisahan yang membuat orang kembali bebas adalah karena Tuhan memanggil salah satu pasangan yang ada dan sudah menikah sebelumnya. Hal yang lain lagi adalah halangan menikah karena tahbisan suci. Orang-orang seperti saya, seperti para diakon juga. Jadi diakon itu bukan prodiakon ya, tetapi diakon yang setengah tahun atau 1 tahun sebelum dia ditahbiskan sebagai romo, dia ditahbiskan sebagai imam. Dan ini adalah juga halangan untuk menikah. Halangan menikah dengan para imam sudah pasti, kita sudah tahu semuanya. Tetapi halangan yang sama juga terjadi pada biarawan dan biarawati kalau dia mempunyai kaul kekal. Meskipun hal itu bisa dilepaskan oleh pihak kongregasinya, maka itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai urusan seperti ini menjadi halangan Anda untuk menikah dengan seorang yang ditahbiskan atau seorang yang berkaul kekal. Halangan yang lain lagi adalah halangan karena jodoh dibunuh. Dan ini disebut halangan kejahatan. Halangan kejahatan karena berpikir seperti ini. Kalau saya tidak bisa menikah dengan seseorang karena orang itu terikat perkawinan sebelumnya, meskipun sudah bercerai, tetapi pasangannya belum meninggal, maka sekarang supaya perceraiannya menjadi sah, bercerai karena mati, saya membunuh pihak pasangan yang meninggalkan. Artinya, saya membunuh pasangan saya atau bekerja sama dengan calon pasangan baru atau dengan cara apa saja membunuh pasangan yang diceraikan
maka pihak yang menceraikan atau membunuh akan terkena halangan nikah. Halangan nikah ini adalah halangan nikah kejahatan. Biasanya terjadi di antara suami istri yang telah bercerai. Karena ingin menikah lagi, maka suaminya atau istrinya dibunuh. Dan ini benar-benar tidak dapat menikah. Saudara-saudari, halangan nikah yang lain adalah halangan nikah karena hubungan darah. Kita mungkin berpikir hubungan darah itu adalah orang tua atau ayah, ibu, dan anaknya. Tetapi bukan hanya itu. Menurut Gereja Katolik, halangan nikah dari atas ke bawah atau halangan nikah vertikal antara seseorang dengan anaknya, dengan cucunya, dengan buyut tahap kedua, tiga, dan seterusnya, itu tidak pernah dapat disahkan dengan cara apapun dan tidak ada dispensasi apapun jika garis lurus dari atas ke bawah. Tetapi dengan garis menyamping itu artinya ada induknya, misalnya kakeknya tertentu, lalu kakek ini punya anak ya. Anak itu adalah ibu dan ibu atau bapak kita dengan saudara atau saudarinya. Kemudian saudara-saudarinya mempunyai anak dan ibu mempunyai kita. Lalu kita ingin menikah dengan sepupu kita. Ini tidak boleh sampai batas keempat. Hitungannya 4 tadi ya. Saya, sepupu saya, orang tua sepupu saya, dan orang tua saya. Itu namanya 4. Sehingga dari 4 itu tidak mungkin dapat menikah. Kecuali saya mau menikah dengan anaknya sepupu saya. Itu sudah tingkat kelima. Dan itu tidak terhalang. Tetapi gereja sebetulnya sangat mendorong setiap orang yang akan menikah untuk menikah dengan orang lain yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah. Supaya terbebas dari kecacatan atau kemungkinan cacat, dan juga memperluas persaudaraan dengan orang-orang lain. Kemudian yang kita lihat juga adalah dari hubungan semenda. Semenda adalah persaudaraan antara suami dengan saudara-saudari istrinya dan sebaliknya, yang menjadi halangan hanya pada garis lurus dan untuk semua tingkat, suami atau istri dengan mertua atau mertua tirinya, suami, istri dengan anak tirinya, dan lain-lain. Sebaiknya kita tidak usah menikah dengan orang yang pernah mempunyai hubungan dengan kita, meskipun dia tidak langsung berhubungan darah dengan kita, tetapi pernah menjadi ibu tiri, bapak tiri, dan seterusnya. Itu dihindari oleh gereja. Kemudian halangan nikah karena pertalian hukum. Gampangnya menikah dengan anak adopsi sendiri. Hal ini menjadi halangan dalam garis lurus antara orang tua dengan anak angkatnya. Dalam garis menyamping hanya untuk tingkat 2 saja. Anak kandung dengan anak angkat itu juga tidak boleh. Halangan yang lain adalah halangan beda gereja. Tadi beda agama, sekarang beda gereja ya. Halangan beda agama ini dalam nama lain disebut terlarang. Tetapi kata terlarang ini nilainya tidak sama dengan terhalang. Tadi halangan, ini larangan. Kalau terlarang, ini nilainya meskipun sama gerejanya, tetapi tetap ada peraturan yang sama dengan peraturan beda agama. Kita sering menyebutkan, misalnya sudah sama Yesusnya, jadi nggak perlu bingung, kan sudah sama-sama dalam gereja. Tidak. Kita berada dalam lingkup gereja yang berbeda. Karena peraturan gereja berbeda-beda, maka aturan main di dalam gereja, terutama dalam perkawinan, sangat berbeda. Kita bisa melihat bahwa dalam gereja Protestan sangat dimungkinkan untuk melakukan perceraian dan kemudian menikah lagi dengan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan cara dalam gereja Katolik. Ini memang kekasan agama masing-masing. Meskipun sama menyembah atau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam hal-hal lain hubungan perkawinan, hal ini sangat berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian yang akan menikah, kalian harus berkonsultasi sebelum menjalani suatu pernikahan. Kita percaya
Justru dengan cara itulah kita bisa menikah dengan bebas dari masalah-masalah yang di kemudian hari akan membuat perkawinan kita harus dibatalkan. Jadi, kalau suatu perkawinan yang terhalang, kemudian dengan kebohongan dilakukan bersama dengan seorang imam yang mungkin tidak tahu atau mungkin lepas dari penelitiannya, maka jika di suatu ketika perkawinan ini ditemukan suatu halangan, maka perkawinan yang terhalang ini akan dapat dianulasi atau dibatalkan. Itu persoalan yang lain yang akan dibahas dalam persoalan-persoalan atau dalam materi-materi berikutnya. Semoga dengan halangan-halangan perkawinan yang kita sebutkan, yang kita renungkan, dan juga disebutkan hari ini, kita dapat lebih berhati-hati, terutama dalam memilih jodoh. Berdoa lebih dulu, mempererat persaudaraan dengan berpacaran yang cukup, lalu kemudian mempersiapkan perkawinan dengan yang baik melalui Discovery dan melalui MRT, terutama di Jakarta. Anda dapat mempersiapkan perkawinan dengan lebih baik. Semoga kita akan bertemu dalam acara yang lain, dalam materi yang lain. Tuhan memberkati, salam keluarga.